mungkin saya beberapa hal ya. Pertama dalam kacamata PDP jelas ini merupakan apa ya sebuah pelanggaran yang terang-terangan gitu. Kalau kita cek tadi misal kawan kita sudah sempat cerita bahwa datanya dicatut, ini satu hal yang jelas bahwa calon yang bersangkutan dia mengumpulkan dan memperoleh serta menggunakan data yang bukan miliknya untuk kepentingan dirinya. Ini jelas pelanggaran pidana bahkan dalam konteks Undang-Undang PDP. Apa sih sebenarnya melawan hukum dalam konteks Undang-Undang PDP? Ada beberapa legal ground yang mestinya dipenuhi. Dalam konteks ini dasar hukum yang harus dipenuhi oleh pasangan calon dalam memproses KTP elektronik untuk persyaratan pencalonan adalah persetujuan. Maka jelas kita bisa merujuk pada bagaimana sih sebenarnya mekanisme persetujuan yang diberikan oleh Undang-Undang PDP dalam hal ini. Misalnya bahwa ketika meminta sebelum melakukan pemrosesan calon memerlukan apa ya persetujuan dan sebelumnya menginformasikan terlebih dahulu kepada setiap orang yang menjadi calon pemilih dalam hal ini subjek data bahwa datanya akan diproses untuk tujuan tertentu. Dan inilah yang kemudian tidak kita lihat dalam kasus ini. Bahkan di level yang lain persetujuannya pun tidak ada sama sekali. Kemudian ya dalam proses ini juga kita bisa melihat KPU sebagai pengendali data sebenarnya. Kenapa? Karena dia mengumpulkan data-data yang diberikan atau diajukan oleh calon-calon sebagai suatu persyaratan. Misalnya kan tadi Mbak Titi cerita ada sekian ratus ribu KTP elektronik yang harus diserahkan sebagai satu syarat. Nah, dalam konteks itu, pengendali wajib sebenarnya untuk memastikan akurasi data ya. Akurasi data ini jadi kewajiban yang pokok yang kemudian dalam konteks Undang-Undang Pilkada sebenarnya tadi sudah ceritakan ada beberapa proses verifikasi baik administrasi maupun verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran di lapangan bahwa yang bersangkutan atau calon pendukung itu benar mendukung calon-calon tertentu. Dan inilah yang jadi pertanyaan besar sebenarnya apakah benar-benar KPU DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual karena berdasarkan testimoni-testimoni yang bisa kita simak sebenarnya di sosial media, tidak ada proses sensus ya yang dilakukan oleh KPU kepada warga-warga yang dinyatakan mendukung calon-calon tertentu. Nah, ini kemudian kita bisa cek tadi misalnya ada indikasi bahwa ini juga melanggar hukum pidana. Em, dan sebenarnya kan dalam konteks verifikasi faktual untuk memastikan juga dalam konteks PDP akurasinya, petugas di lapangan kan diberikan sebenarnya di dalam mekanismenya untuk menyediakan pernyataan bahwa yang bersangkutan ternyata tidak mendukung calon tertentu, disaksikan oleh keluarganya atau warga setempat. Nah, inilah yang juga tidak kita temukan kalau kita merujuk pada testimoni-testimoni yang ada. Kedua, kalau kita cek lagi di ajang-ajang sebelumnya nih, kalau kita lihat di pemilu misalnya, kasus-kasus pencatutan kan sebenarnya banyak ya. Di pemilu 2024 ada temuan misal Bawaslu mengatakan ada 30 partai politik melakukan pencatutan. Kemudian dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah misalnya ada sekitar 164 bakal calon yang melakukan juga pencatutan. Nah, itu pertanyaan yang kemudian harus diajukan, apakah ada penegakan hukum terhadap eh, peristiwa seperti itu? Dan hari ini kita tidak menerima apa kejelasan apapun terkait ketindaklanjutnya. Nah, itulah yang akhirnya membuat pencatutan atau juga pelanggaran pelindungan data pribadi secara umum dalam proses kepemiluan itu berulang. Tidak ada penegakan hukum yang jelas. Kalau kita bandingkan misalnya di Belgia misalnya ya, ada satu peristiwa dikarenakan seseorang calon melakukan pengumpulan data pribadi konstituen secara tidak sah, si kandidat ini kemudian dikenakan sanksi denda ya oleh otoritas PDP setempat. Juga di Hongaria juga demikian, salah satu kandidat wali kota dihukum denda administratif oleh otoritas karena dia tidak memiliki dasar hukum yang memadai dalam melakukan pemrosesan terhadap data pendudukan konstituen. Dan ini yang tidak kita temukan dalam kasus di Indonesia. Nah, yang kemudian perlu juga ditanyakan bagaimana apa tindak lanjut dari hasil dari peristiwa ini.
saya sih ingin apa ya, menjajaki apakah ada kemungkinan dari peristiwa ini untuk membatalkan keputusan yang menyatakan bahwa hasil verifikasi faktual dari calon yang bersangkutan lolos atau memenuhi syarat. Apakah ada kemungkinan untuk menjajaki eh, apa kemungkinan seperti itu? Dan hari ini yang yang bisa kita ajukan misal tadi apakah meminta Bawaslu untuk melakukan tindak lanjut atau kemudian meminta pasangan calon atau bakal pasangan calon lain untuk melakukan membawa ini ke sengketa administrasi pilkada. Mungkin Mbak Titi juga bisa cerita nanti soal itu. Em, tapi pada intinya adalah setiap pencatutan atau juga pelanggaran pelindungan data pribadi secara umum di Indonesia yang berkaitan dengan kepemiluan itu tidak jelas sebenarnya kelanjutannya seperti apa dan ini membuat peristiwa-peristiwa serupa berulang. Sama hal seperti misalnya ketika data pemilih bocor, sekarang kemudian pencatutan. Nah, ini kira-kira masalah yang laten kalau tidak diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Terima kasih.